Tapi wasilahnya menyampaikan saja, sampaikan biar Allah yang bekerja. Tapi kita jalankan dengan ikhtiar. Kalau kenapa saya bisa dapat rezeki ini banyak? Karena saya brutal. Kalau hanya pengen satu mobil aja ya lakukan sekedarnya aja. Saya maunya banyak Bapak Ibu. Saya mau banyak. Saya mau dapatnya banyak. Kenapa saya pengen dapat banyak? Saya pengen ketika saya hidup di dunia ini bisa manfaat buat orang banyak. Itu cita-cita saya. Karena kata bapak saya, kalau kamu di dunia hidup tidak bisa manfaat untuk banyak orang, mendingan mati aja. Itu pesan bapak saya sebelum meninggal dunia. Ya. Dan luar biasanya wasilah saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu di tengah lockdown seperti ini, orang kesulitan keuangan, kondisi ekonomi sulit. Alhamdulillah saya beserta rekan-rekan di Sinergi bisa berbagi-bagi rezeki. Hampir per bulannya minimal 1 ton beras kita bagikan per orangnya. Itu yang saya lihat dari rekan-rekan. Ya, saya lihat dari Makassar sudah bergerak membagikan sembako ya, mulai dari Ibu Dewi Permoning, Pak Amir, Mas Angelo ya. Kemudian ada Pak Arsak, Ibu Hamsiah. Ya, kemudian di sini saya dengan rekan-rekan Ibu Rohimah ya. Ibu Rohimah, beliau peraih Mobilio dan Pajero Cash. Kemudian ada Abidin, ya Mas Deko ya, beliau luar biasa. Wasilah bisnis ini kemarin sudah bisa mengumrohkan kurang lebih 8 orang. Terakhir mengumrohkan 4 orang hafiz Quran Bapak Ibu. Insyaallah. Kalau Bapak Ibu mengumrohkan 4 hafiz Quran, bayangkan orang yang hafal Quran Bapak Ibu umrohkan. Kira-kira ngedoain nggak 4 orang itu? Kira-kira ngedoain nggak? Kan itu ya. Ya, orang yang nggak pernah membayangkan bisa ke Baitullah, tiba-tiba bisa ke Baitullah. Jadi ternyata saya sudah mulai menemukan di mana sih kebahagiaan kita. Saya ketika pertama kali berangkat umroh, Bapak Ibu merasa bahagia sekali. Tapi ketika bisa mengumrohkan orang lain, itu ternyata bahagianya lebih dahsyat. Jadi kita harus kaya. Kenapa harus kaya? Supaya bisa sedekahnya banyak. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita ya kehidupan yang lebih baik. Ya, ke surganya Allah insya Allah gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang pengen sukses seperti saya atau yang lainnya, mungkin Pak Dan Aris, Pak Amir Jawahir, Ibu Dewi Permoning Suci dan lain sebagainya, ada Pak Enggar, ikuti caranya. Jangan gampang marah. Ya, kemarin ada yang bilang sama saya, Bu Rini, saya itu malas dengan Pak Enggar. Orangnya keras, kasar, bikin sakit hati. Bikin dongkol, kalau ngasih tahu apa nggak ngenakin. Saya pengen punya leader yang bantu saya seperti Ibu Rini, lembut, baik hati, ya kan, baik hati, bersahaja gitu katanya. Saya bilang, Ibu jangan salah, saya ini lebih kasar dan lebih kejam. Saya bilang, benar itu, ya. Kalau ada yang langsung langsung saya sikat kayak gitu. Ya itu mungkin ciri-cirinya seperti itu ya. Memang agak keras gitu ya. Karena kita ini memang harus keras Bapak Ibu. Orang sukses itu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Bisa mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Ya. Contohnya ya sama kayak kita di kehidupan ini ya, di rumah ya. Orang misalnya ngeletakin barang nggak pada tempatnya, orang kalau biasa. Tapi orang yang sukses pasti bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Jadi memang cirinya gitu. Terus jangan bentar-bentar sakit hati. Bu, caranya sukses gimana? Ikuti yang saya lakukan. Saya bilang ikutin seperti apa? Bapak Ibu setelah mendaftar ya bekerja. Jangan cuman duduk diam nunggu mujizat. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada ya. Itu ada Bu Dr. Rasuna Talib ya,
Beliau itu di sela-sela kehidupannya, pekerjaannya selaku dosen, beliau ke pertanian, beliau mendampingi mitra-mitranya di sawah untuk eco farming, ya. Kemudian penanaman cabai, jagung dan lain sebagainya. Beliau alhamdulillah dalam waktu singkat sudah mendapatkan mobil cash, ya. Ini timnya luar biasa. Jadi orang sukses tuh nggak ada yang tiba-tiba terus diem. Tapi biasanya orang yang nanya itu setelah dikasih tahu kadang nggak melakukan. Bapak Ibu kalau mau sukses mungkin seperti saya atau Pak Danaris, silahkan diintip gitu. Lakukan seperti apa yang kita lakukan. Contohnya intip. Misalnya hari ini Bu Rini lagi ngapain ya? Pak Haris lagi ngapain ya? Jangan Pak Haris lagi presentasi online misalnya, tapi tidak melakukan apa. Lagi cerita, tugasnya tuh cuma cerita Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu, saya dinas di SPN, di Banjarbaru ya, di Banjarbaru. Kemudian saya dipindah di Polda. Jarak perjalanan rumah saya ke Polda itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kadang-kadang bisa lebih. Perjalanan kurang lebih 80 kilo. PP-nya ya, kalau sekali berangkat 40 kilo, tapi kadang-kadang macet. Jadi ketika saya dipindah Polda, mungkin orang lain sedih. Kenapa sedih? Harus bangun lebih pagi yang pasti. Kemudian rutenya jauh. Kemudian mungkin BBM lebih banyak ya, kecuali saya karena saya banyak produk eco racing. Saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya pakai Pajero Sport Dakar itu 80 kilo, jadi seminggu tuh nggak habis ya, seminggu nggak habis hanya pakai eco racing yang 1 butir itu. Makanya ini produk yang luar biasa, maklumi aja kalau banyak yang nyontek gitu ya. Jadi saya kerja di kantor, apa yang saya lakukan di kantor ya, yang saya lakukan ya sambil mulai WA teman-teman, mungkin presentasi online yang tadinya saya nggak pernah presentasi online ya, paling males karena saya agak ada juga vertigo gitu ya. Jadi lakukan seperti orang yang lain lakukan, orang sukses lakukan maksud saya ya. Ketika saya pindah di Polda, yang dalam hati saya gimana? Oh berarti ini jaringan saya bakal meluas di Banjarmasin nih ya. Karena ketika saya di kantor saya mulai gerakan mentraktir teman-teman di kantor. Gerakan mentraktir ya, mulai ceritakan. Nah ini bisnis yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya ceritakan orang di kantor, alhamdulillah yang terjadi apa? Teman-teman di kantor semua termasuk komandan saya ya,